hampir semua amalan-amalan yang dikerjakan di Ramadan ini mengarah pada satu keyakinan, kekuatan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha benar, Allah itu maha berkehendak. Kita punya kekuatan, kekuatan kita terbatas. Kita punya materi kita tetap terbatas, sangat-sangat terbatas. Mungkin kita bisa bersedekah untuk 1, 2, 3 orang, tapi lebih daripada itu sudah habis apa yang kita punya. Allah tidak punya batasan terhadap itu semua. Karenanya keyakinan kita terhadap kekuasaannya akan semakin besar, semakin nyata. Karena itu kita melatih diri terus berzikir, karena dipastikan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, maka yang ada dalam pikiran kita ini pasti kemanapun, apapun dan bagaimanapun kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di channel YouTube BKM News. Satu informasi, 4 media, bisa dibaca, bisa dengar, dan juga bisa ditonton. Kembali bersama saya, Irwan Lopus. Nah, sebelum saya menyapa tamu saya pada obrolan kali ini, saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan terbaik dari kami. Baik pemirsa, saya tanpa berlama-lama lagi, saya langsung sapa tamu saya telah hadir di studio. Beliau adalah Haji Hasbullah SAG MTHI. Ya, beliau ini di samping aktivis dakwah juga salah satu pegawai negeri sipil ya, di bidang penyuluh Kementerian Agama Kota Makassar. Kali ini kami akan membahas terkait dengan membangun jiwa di bulan suci. Baik pemirsa, saya kenalkan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Haji Hasbullah SAG MTHI. Nah, ini sebentar lagi beliau juga ini akan ujian hasil program doktornya di UIN Alauddin. Insyaallah. Insyaallah. Baik pemirsa, tanpa kita harus berlama lagi, saya nanti persilakan Ustaz Haji Hasbullah untuk memaparkan terkait dengan materinya membangun jiwa di bulan suci. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa, Ramadan ini sesungguhnya melatih kita untuk merasakan hal-hal yang jarang kita rasakan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Dari pengalaman kita selama 14 hari, 14 malam kita menjalani Ramadan ini, tentu ada pengalaman-pengalaman spiritual yang telah kita rasakan masing-masing. Dan pengalaman itu, pemirsa, tentu tidak harus sama apa yang saya rasakan dan apa yang dirasakan oleh Ustadz Irwan. Pasti kita punya perasaan yang berbeda. Karenanya, di Ramadan ini secara otomatis akan terbentuk, akan terbangunlah jiwa-jiwa yang peka terhadap kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Katakanlah ketika kita siang hari haus, lapar, padahal makanan ada di rumah, kita menahan diri untuk tidak menyentuh, untuk tidak menikmati, padahal ini makanan halal, dibeli, diolah dari hasil kita, tapi kita menahan diri. Di sini secara tidak langsung terbangunlah satu keyakinan bahwa mengapa kita menghindari, mengapa kita tidak menikmati ini. Satu yang pasti bahwa kita tahu Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Itu sebabnya puasa adalah merupakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Artinya ibadah yang hanya yang berpuasa dan Allah yang tahu bahwa kita benar-benar berpuasa. Ya. Persoalan siapa di samping kita itu, maaf, kita bisa tanda kutip ya, kita bisa membohongi mereka.
Pada saat tertentu kita ambil minuman, kita masuk ke kamar, kita minum 1 gelas, selesai, keluar, kita lap lagi bibir ini sampai kering. Lalu kemudian kita acting lagi seperti orang yang berpuasa, seperti yang lain-lain. Apa yang mereka tahu? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita bohongi. Dia yang maha kuasa, maha melihat. Maka orang yang berpuasa itu syarat utamanya adalah orang yang beriman. Ya, maka dalam Al-Quran 183 Al-Baqarah itu kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang percaya benar bahwa satu, ibadah ini adalah perintah Allah. Ya. 2, mengerjakan ibadah ini harus semaksimal mungkin, tidak boleh setengah-setengah. Ya. Dan mengerjakan ibadah ini adalah dipantau terus, dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali kita tidak bisa mendapatkan tempat agar tertutup dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang yang beriman. Yang beriman itu percaya kepada Allah bahwa kamera Allah terus-menerus mengikuti jejak langkah kita. Dan Allah itu mendengar setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, karena itu dengan demikian, dengan kesadaran itu terbangunlah jiwa yang takwa. Takwa dalam arti orang jiwa-jiwa yang takut. Takut kalau yang diucapkan itu salah. Takut kalau yang diucapkan itu menyakiti orang lain. Takut kalau yang diperbuat itu menyakiti tetangga. Takut kalau yang dilihat itu over, melampaui batas. Takut kalau yang didengar, takut kalau yang dicium dan seterusnya itu. Semua orang-orang yang bertakwa itu berhati-hati. Maka dengan usaha ini, ketakwaan ini, muncullah nanti sifat wara pada setiap umat manusia. Dengan demikian jemaah pemirsa sekalian, setelah terbentuk karakter-karakter yang takwa itu, sebagaimana tujuan puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, maka akan terciptalah kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang satu dengan yang lain tidak akan mencari celah, yang satu dengan yang lain tidak akan mencari kesempatan, tidak akan saling memanfaatkan orang lain, ya, tidak akan mencari keuntungan di atas orang lain. Kenapa? Mereka sudah muttaqun. Mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang dikerjakan pasti akan dimintai pertanggungan jawab. Itu barangkali satu sisi, satu penafsiran tentang bagaimana jiwa yang terbangun di Ramadan ini, yang kemudian orang tersebut menjadi muttaqun, dan dari muttaqun itulah menjadi orang-orang yang wara, yang selalu berhati-hati terhadap apa yang diucapkan dan dilakukan. Terima kasih, Ustaz. Baik Ustaz, luar biasa tadi membangun jiwa di bulan suci. Saya teringat dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau menulis bahwa puasa itu adalah pembersihan jiwa. Dengan pembersihan jiwa itu nanti akan mendapatkan amalan-amalan terbaik yang dilipatkan oleh Allah. Bagaimana Ustaz kalau kita membawa ini pembersihan jiwa pada konteks membangun jiwa di bulan suci? Ya, secara otomatis pemirsa, bahwa ketika kita dalam kondisi lapar, haus, dan kita hanya beribadah, kita hanya mengisi istighfar, bahkan sesekali kita membaca Al-Quran. Nah, pada saat itu tidak ada asupan-asupan yang masuk yang lain. Tidak ada makanan ini, makanan itu, tidak ada produk ini, produk itu yang masuk. Yang ada semata-mata hanya bagaimana mengelola di dalam ini menjadi semakin hari semakin bersih. Bersih dalam arti setiap yang kita ucapkan itu selalu kita filter, selalu kita saring dengan baik.
Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya, yang pada akhirnya nanti akan terbentuklah jiwa-jiwa yang memaknai hidup ini dengan semua yang bermanfaat. Ya, menjadi orang yang bermanfaat. Bukankah ada satu riwayat menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia yang baik, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat atau orang yang mendatangkan manfaat untuk orang lain. Nah, orang yang mendatangkan manfaat ini pasti terbangun dari kesucian jiwa yang ada di hati mereka. Terima kasih. Baik, menarik Ustaz. Ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Artinya ketika engkau mengingat aku, kata Allah, maka hidupmu akan selalu menjadi tenang. Tenang. Kita bawa kepada kesucian jiwa Ramadan. Bagaimana kita mengingatkan pemirsa ini supaya mereka selalu ingat Allah? Baik pemirsa, sesungguhnya bahwa hampir semua amalan-amalan yang dikerjakan di Ramadan ini mengarah pada satu keyakinan, kekuatan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha benar, Allah itu maha berkehendak. Kita punya kekuatan, tetapi kekuatan kita terbatas. Kita punya materi kita tetap terbatas, sangat-sangat terbatas. Mungkin kita bisa bersedekah untuk 1, 2, 3 orang, tapi lebih daripada itu sudah habis apa yang kita punya. Allah tidak punya batasan terhadap itu semua. Karenanya keyakinan kita terhadap kekuasaannya akan semakin besar, semakin nyata. Karena itu kita melatih diri terus berzikir, karena dipastikan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, maka yang ada dalam pikiran kita ini pasti kemanapun, apapun dan bagaimanapun kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Baik, pemirsa, luar biasa tadi membangun jiwa di bulan suci. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat para pemirsa yang dimanapun berada, dan setiap waktu dan kesempatan untuk terlalu memperbanyak ibadah, terutama di bulan suci Ramadan, karena bulan suci ini Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ya, artinya itulah kesucian Ramadan. Baik pemirsa, saya Irwan Lupus dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.